Kaiju nomor 9 adalah villain yang menjadi dalang berbagai penyerangan kejam di sepanjang cerita. Tapi di arc inilah, kita akhirnya melihat puncak dari rencana Kaiju nomor 9 setelah melancarkan invasi Kaiju besar-besaran. Dari sini, kita pun akan disuguhkan berbagai pamer aksi dari sang villain, dan gimana Kafka dan kawan-kawan mencoba menghadapinya. Power up demi power up juga akan diperlihatkan bersamaan dengan dikuaknya latar belakang Kaiju nomor 8 dan nomor 9. Nggak ketinggalan, duet penantian antara Mina dan Kafka juga akan jadi bumbu penyedapnya. Inilah pertarungan puncak Kaiju nomor 8 melawan Kaiju nomor 9. Jadi setelah menyelamatkan Mina dari cengkraman Kaiju nomor 9, Kafka pun segera membawanya ke tempat yang aman dan bersiap buat bertarung. Dari monitor lah, para warga sipil dikejutkan dengan kemunculan Kaiju nomor 8 yang bakal jadi pahlawan mereka. Kaiju nomor 9 sendiri masih jumawa dan menyebut kalau kedatangan Kafka hanyalah gangguan kecil yang bisa dibereskan. Tapi tekad Kafka buat menebus kepercayaan para rekannya dan mengalahkan Kaiju nomor 9 juga nggak kalah membara. Di depan lawannya lah, Kafka berikrar akan menang dengan cara apapun. Akhirnya duel pun dimulai dengan adu tinju sama kuat yang buat wilayah di sekitar rusak parah. Tapi Kafka menekan lebih dulu dengan sebuah kejutan. Dengan saling meninju kedua tangannya, dipakailah gaya bertarung khas Isao Shinomiya. Inilah seni bela diri tangan kosong aliran pasukan pertahanan. Dengan gaya bertarung yang telah dia latih bersama Hoshina, pukulan-pukulan Kafka pun terlihat sempat membuat nomor 9 terpental. Tapi mulai dari sinilah, dia beralih buat fokus dalam bertahan di saat Kafka menghujaninya dengan pukulan. Alhasil, Kafka gagal membuat kerusakan yang berarti pada Kaiju itu. Hingga tibalah, seakan gak mau kalah, Kaiju nomor 9 juga ikut memakai gaya bertarung yang sama setelah mengakses ingatan dari Isao. Jadi dengan kekuatan fisik yang lebih unggul, nomor 9 pun sanggup balik menekan nomor 8 dengan pukulan-pukulan bela diri pasukan pertahanan. Tapi kejutan Kafka nggak berhenti di situ. Hoshina yang tahu kalau Kaiju nomor 9 bakal punya ingatan dari Isao udah menyiapkan rencana cadangan. Jadi selain melatih Kafka dengan bela diri khas Isao, dia juga mengajarinya teknik bela diri tangan kosong aliran keluarga Hoshina. Karena sebagai klan yang telah menjadi spesialis pembasmi Kaiju sejak zaman Edo, Hoshina punya teknik bela diri yang turun-temurun diwariskan. Demi melampaui teknik bela diri Isao, Kafka pun telah dilatih buat menggabungkan kedua aliran bela diri itu dan mengevolusinya. Alhasil saat Kafka melepas pukulan yang awalnya menyerupai bela diri khas Isao, nomor 9 merasa sanggup membacanya. Sampai tiba-tiba tubuh Kafka bergerak semakin rendah. Dan dengan memutar posisi ayunannya, guna membuatnya semakin kuat, diluncurkanlah sebuah tinju teknik kombinasi yang telak mengenai Kaiju nomor 9. Saking dahsyatnya pukulan kombinasi itu, nomor 9 gak hanya terlempar jauh, tapi tangan kanan dan dadanya juga dibuat hancur. Hanya aja meski organ intinya berhasil diekspos, dia telah memasang perisai di sekitar organ itu lebih dulu. Gak menyerah, Kafka maju buat mengirim serangan penghabisan. Tapi disinilah nomor 9 dapat langsung bangkit dan menunjukkan kengerian yang sebenarnya. Dengan membesarkan tubuhnya, nomor 9 dapat dengan mudah menahan serangan-serangan Kafka. Dia juga balik menghujani Kafka dengan semburan dan pukulan yang lebih dahsyat lagi. Hingga tibalah, sembari terus menekan Kafka, nomor 9 menceritakan akan obsesinya pada manusia. Setelah tahu kalau Kaiju nomor 8 juga punya wujud asal manusia dan mengakui kalau dia adalah penghalang terbesarnya, nomor 9 menyebut kalau manusia adalah makhluk yang menarik. Selama ini, mereka selalu berhasil melebihi ekspektasinya, karena itulah bagi Kaiju nomor 9, mempelajari mereka adalah hal yang amat menyenangkan. Semakin si Kaiju meneliti, membedah dan makan para manusia, semakin dia merasa telah bertambah kuat. Saat ini, dia pun masih ingin tahu lebih banyak soal manusia, terutama tentang emosi, jalan pikir, dan segala konsep sosial yang lekat pada manusia. Jadi bagi Kaiju nomor 9, manusia hanyalah objek eksperimen demi kepuasan hasrat pengetahuannya. Karena ternyata dia punya mimpi buat merenggut segala milik manusia di bumi demi menjadikannya dunia yang dikuasai oleh Kaiju. Mendengar semua itu, Kafka pun makin bertekad buat mengalahkan musuh di depannya.
Tapi evolusi Kaiju nomor 9 nggak berhenti di sini. Tubuhnya mendadak makin besar dan di samping kepalanya muncullah kepala Kaiju nomor 2. Jadi dengan menggabungkan dua kekuatan Kaiju per nomor, sang villain telah berevolusi jadi lebih kuat lagi. Dengan wujud barunya, Kaiju nomor 9 dapat melepas kekuatan fisik yang amat dahsyat. Hanya dengan sekali pukul, hempasannya sanggup membuat nomor 8 terlempar hingga satu tangannya langsung terputus. Bahkan dalam serangan jarak jauh, dia juga bisa memakai kembali balon penembak andalannya yang kini lebih besar dan kuat. Jadi mulai dari sini, Kafka pun terus diberondongi serangan-serangan beruntun dan bagaikan melawan dua Kaiju per nomor sekaligus. Situasi pun makin jadi genting saat Hoshina sadar kalau Kafka telah berubah lebih dari 30 menit. Karena menurut pemeriksaan dari peneliti di Divisi 1, semakin lama Kafka berubah, semakin banyak anggota tubuhnya yang berubah menjadi Kaiju selamanya. Jadi kalau terus dibiarkan, Kafka nggak bisa kembali menjadi manusia. Tapi sayang disinilah, Kaiju nomor 9 melepas serangan pamungkasnya. Dengan menggabungkan kekuatan Tinju nomor 2 dan nomor 9, si Kaiju pun melepas pukulan kombinasi yang juga dialiri listrik. Saat itulah, dada Kafka langsung dibuat hancur sehingga organ intinya ikut terekspos. Dan gak butuh waktu lama, nomor 9 pun langsung mencengkram organ inti Kaiju Kafka dan bersiap menghancurkannya. Tapi di saat organ intinya mulai retak dan darah keluar dari mulutnya, Kafka bilang kalau ini belum berakhir. Dia bilang kalau dirinya punya rekan yang terkuat. Bener aja, saat itulah sebuah tembakan meluncur ke lengan Kaiju nomor 9 dan langsung menghancurkannya. Dan begitu tembakan kedua berhasil membuat si Kaiju terlempar, kita diperlihatkan sosok penembak itu. Dari daya serangan tadi, siapa lagi kalau bukan Mina Ashiro. Setelah berhasil menembak Kaiju nomor 9 dengan telak, Mina pun maju ke samping Kafka. Tapi awalnya Mina menyebut Kafka pembohong karena sempat menyerah buat menepati janji keduanya. Karena bahkan di pertarungan melawan Kaiju nomor 9, Kafka juga berniat melawannya sendirian. Meski dalam dirinya, Kafka hanya takut kalau nomor 9 bisa membahayakan teman masa kecilnya, Mina tetaplah marah. Tapi setelah melihat perjuangan rekan-rekannya, dari Reno sampai Mina, Kafka sadar kalau mereka amatlah kuat dan gak perlu dikhawatirkan. Jadi Kafka pun minta maaf ke Mina, gak hanya karena dia telat sadar, tapi juga karena kondisinya saat ini berbeda dari yang dia cita-citakan. Kafka merasa kalau dia bukanlah tentara hebat seperti mimpi masa kecilnya, tapi hanya pria berkekuatan Kaiju. Mendengarnya, Mina pun mengaku sama. Dia merasa kalau selama ini dia juga gagal menjadi tentara yang ideal karena telah membiarkan banyak rekan-rekannya gugur. Masih itu, Mina bilang kalau keduanya harus tetap melangkah maju dan terus bertarung. Jadi akhirnya, Mina berterima kasih ke Kafka karena telah ada di sampingnya. Dan di momen inilah, Kafka sadar kalau masih banyak mimpinya nggak tercapai. Janjinya dengan Mina kini berhasil diraihnya. Di saat Kaiju nomor 9 bangkit, Kafka dan Mina pun udah siap bertarung. Jadi begitu hujan tembakan langsung dikirim oleh nomor 9, keduanya dapat bereaksi dengan cepat. Bahkan begitu Kafka maju setelah bilang kalau dia tinggal punya dua teknik rahasia yang bisa dipakai, Mina langsung paham kalau dia perlu mengirim tembakan-tembakan perlindungan dari belakang. Mulai dari sinilah, kerjasama ciamik dari Kafka dan Mina diperlihatkan. Dengan pukulan-pukulannya, Kafka terus mencoba menekan dan mengincar lokasi organ inti nomor 9. Kafka dapat menyerang tanpa takut, karena tiap kali nomor 9 bersiap menembak, Mina dapat dengan lebih dulu menghancurkan balon penembaknya. Bahkan saat nomor 9 beralih mengirim tembakannya ke Mina, dia juga dapat dengan lincah menghindar. Jadi meski tanpa bako, Mina masih punya kemampuan fisik tingkat tinggi. Berkat tembakan-tembakan akurat Mina, serangan-serangan Kaiju nomor 9 pun sempat buntu. Di pertarungan inilah, Okonoki menyebut kalau akurasi dan kekuatan tembakan Mina seakan berkali-kali lipat meningkat dibanding saat berduet dengan Hoshina. Padahal, dia hanya mengandalkan pistol. Nggak mau kalah, Kafka juga mulai sanggup menerapkan pukulan-pukulan yang merusak organ luar Kaiju nomor 9. Bahkan saat nomor 9 mengirim serangan listrik kejut ke segala arah, Kafka sanggup beradaptasi dan menghindar lebih dulu. Sampai tibalah Kaiju nomor 9 mulai memakai serangan-serangan yang gak ada dalam data. Dari ekornya muncul percikan-percikan cahaya yang begitu dikibas, ledakan super dahsyat mengarah ke Kafka dan Mina. Beruntung dengan posisi berlindung dan jarak menghindar yang cukup, impact ledakannya gak melukai mereka. Melihat serangan itu,
Mina pun bilang ke Kafka kalau di dalam kaiju nomor 9 terdapat kumpulan kaiju yang telah diserapnya. Jadi mulai sekarang, mereka harus waspada karena kaiju nomor 9 bisa memakai kekuatan para kaiju itu juga. Dan benar aja, meski Mina dan Kafka terus mencoba menekan, keduanya akhirnya berakhir dihentikan. Setelah sanggup beradaptasi, nomor 9 berhasil membagi fokus kedua kepalanya ke masing-masing lawan. Dengan memperbesar lengannya, nomor 9 lalu menghimpit Kafka ke puing-puing, sementara hujan balon tembakannya nggak lagi sanggup dihindari dan membuat Mina terlempar dengan keras ke sebuah gedung. Tapi di saat yang lain mengira kalau mereka udah habis, Kafka ternyata masih punya kartu lain. Dengan menyebut kalau dia udah tahu nomor 9 akan jadi lawan yang sulit dikalahkan, Kafka udah menyiapkan rencana yang amat beresiko. Selama 1 menit ke depan, Kafka berniat membiarkan kaiju nomor 8 lepas kendali dan bertarung dengan wujud buas itu. Jadi sebelum perang dimulai, Kafka telah minta Narumi buat melatihnya menjinakkan mode Berserk kaiju nomor 8. Meski Narumi udah memperingati membiarkan kaiju nomor 8 mengamuk bisa membuatnya kehilangan kendali tubuh selamanya, Kafka tetap bersikeras. Jadi saat kaiju nomor 9 telah menjadi semakin kuat, Kafka mau gak mau harus memakai mode mengamuknya. Dengan terus menyebut kata bunuh, keluarlah kaiju serangga di dalam tubuh Kafka yang siap mengambil alih. Dengan bilang kalau dia ingin meminjam kekuatannya, Kafka pun membiarkan tubuhnya ikut dikendalikan. Jadi mulai dari sini, Kafka seakan bertarung bersama sang kaiju. Dan di momen itulah, wujud kaiju nomor 8 kian besar dengan aura hitam menyelimuti tubuhnya. Teriakan dahsyat pun langsung dilepas oleh kaiju nomor 8 yang diikuti dengan hentaman energi super hebat di sekelilingnya. Meski Mina awalnya khawatir kalau nomor 8 lepas kendali, Kafka menegaskan kalau dia punya 1 menit kendali. Jadi keduanya harus segera mengalahkan kaiju nomor 9 sebelum batas waktu mode berserknya. Melihat Kafka kembali membahayakan diri, Mina awalnya merasa frustasi. Tapi dia tahu kalau saat ini, dia hanya bisa membulatkan tekad dan terus mendukung Kafka. Jadi di saat kaiju nomor 8 kembali mengirim serangan-serangan dahsyatnya ke nomor 9, Mina pun bersiap mengirim serangan dukungan dari belakang. Dengan kerjasama yang ciamik, Mina dan Kafka kembali saling melindungi dengan mengirim serangan dahsyat di saat nomor 9 menekan rekannya. Tapi berbeda dari sebelumnya, mereka juga memancing nomor 9 ke lokasi tertentu setelah Mina memberitahu sebuah rencana. Jadi tempat mereka bertarung pun kian bergeser ke titik itu. Selama adu serangan terjadi, kaiju nomor 9 juga sadar kalau daya rusak serangan kaiju nomor 8 amat mematikan buat para kaiju karena lambat buat dipulihkan. Jadi nomor 8 seolah punya kemampuan buat mengganggu regenerasi dari para kaiju. Dan fakta ini makin membuat kaiju nomor 9 makin tertarik dengannya. Sampai tibalah, begitu nomor 9 terlempar tepat ke samping bangkai kaiju nomor 14, dia sadar kalau dia sedang dipancing. Tapi sebelum sempat bereaksi, kaiju nomor 8 langsung melepas serangan tipuannya. Alih-alih memakai ayunan tangan buat memukul, Kafka memakainya sebagai pijakan ke tanah. Alhasil, sebuah tendangan super keras pun datang secara nggak diduga dan buat kedua tangan kaiju nomor 9 hancur. Akhirnya, begitu kaiju nomor 9 kehilangan 2 lengannya, muncullah Mina dengan meriam andalannya. Jadi dengan memancing nomor 9 ke tempat di mana senjata khususnya berada, Mina dapat melepas tembakan-tembakan perlindungan yang lebih dahsyat lagi. Tanpa ragu, Mina pun langsung menembakkan meriamnya. Begitu melihat Mina bersiap menembak, nomor 9 telah lebih dulu masang perisainya. Tapi dengan output yang amat dahsyat, tembakan Mina sanggup membuat perisai besar nomor 9 hancur lebur. Alhasil tubuhnya pun dibuat terkoyak hingga membuat organ intinya terekspos. Meski begitu, sembari tersenyum, nomor 9 perlihatkan perisai kedua yang melindungi organ intinya. Dengan perisai itu, dia masih bisa jumawa dan menganggap serangan lanjutan Kafka nggak akan bisa menembusnya. Sampai mendadak, tubuh nomor 9 bergetar seolah menerima serangan dari dalam. Benar aja, di saat nomor 9 merasakan kendalinya akan nomor 2 mendadak hilang, kita diperlihatkan Isao yang sebelumnya terserap sedang melawan dari dalam. Isao yang diyakini nggak akan bisa melawan layaknya para korban lain, berhasil mengambil kendali kekuatan kaiju nomor 2-nya. Melihat betapa besarnya kekuatan yang masih dimiliki Isao, nomor 9 jelas terkejut.
Dari dalam sanalah, Isao pun terlihat menyekap kaiju nomor 9 dan melucuti kekuatan kaiju nomor 2-nya. Alhasil, kepala dan perisai yang saat ini melindungi organ intinya dibuat terlepas. Bahkan wajah Isao sempat muncul saat di kepala si kaiju, seolah menunjukkan kalau Isao juga hampir mengambil alih tubuh nomor 9. Inilah perlawanan yang amat mengerikan dari mantan prajurit terkuat umat manusia. Saat melihat wajah Isao dan aksi heroiknya, Kafka pun makin didorong buat melanjutkan serangannya. Masih kaiju nomor 9 lanjut mengirim serangan balon penembak secara massal. Tembakan balasan Mina membuat Kafka sanggup menembus ledakan itu dan kembali mendekat. Akhirnya, dengan menumbuhkan roket pendorong di kedua siku, Kafka bersiap melepas serangan pamungkasnya. Tapi sekali lagi, kaiju nomor 9 malah tersenyum dan muji usaha para lawannya. Dia terlihat takjub akan gimana umat manusia selalu sanggup melewati batasan mereka dan melampaui ekspektasinya. Tapi berbeda dari sebelumnya, serangan Kafka kali ini berhasil telak mengenai kaiju nomor 9. Lewat jurus modifikasi teknik Isao, Kafka melepas dorongan energi elektromagnetik dari kedua tangan yang diperkuat dengan roket di sikunya. Hasilnya, energi super dahsyat pun sanggup meluncur tepat ke organ inti kaiju nomor 9 hingga menembus tubuh dan menghancurkan gedung-gedung di belakangnya. Akhirnya, kerusakan total pada organ inti nomor 9 berhasil dikonfirmasi. Tapi di saat semua mengira ini udah berakhir, kaiju nomor 9 mendadak buka suara dan mengajak Kafka buat bicara empat mata. Saat itulah, kesadaran Kafka seolah terlempar ke dimensi yang lain, tepatnya ke medan perang zaman Edo, di mana bencana kaiju pernah terjadi. Jadi ini mirip dengan fenomena saat Mina hampir diserap oleh kaiju nomor 9. Di medan perang itu, Kafka pun melihat topeng yang dipakai prajurit zaman Edo yang pernah dilihatnya. Tapi belum sempat dia mencerna situasinya, kaiju nomor 9 akhirnya menampakkan diri. Dengan wujud yang seperti bocah, nomor 9 pun menceritakan sudut pandangnya tentang kaiju nomor 8. Jadi dari sinilah masa lalu kedua kaiju ini mulai dikuak. Jadi awalnya, nomor 9 mengira kalau kaiju nomor 8 hanya kebetulan terus menghalangi rencananya. Tapi setelah merasakan serangan-serangannya yang sulit dipulihkan, dia pun merasa kalau keduanya punya sebuah koneksi dan pertarungan ini telah ditakdirkan sejak dulu. Tapi mendengar semua itu, Kafka jelas kebingungan. Bahkan saat kaiju nomor 9 menyuruhnya buat mengingat medan perang yang mereka bijaki, Kafka masih nggak mengerti. Dari situlah, nomor 9 menyebut kalau Kafka belum terhubung secara dalam dengan kaiju nomor 8, sehingga belum bisa membaca seluruh ingatan si kaiju. Tapi fakta kalau kaiju nomor 8 tetap sanggup melepas kekuatan yang amat dahsyat, meski koneksinya nggak sempurna, menandai kalau amarahnya begitu besar. Akhirnya kaiju nomor 9 pun menyatakan kalau dirinya telah kalah. Dia mengakui kalau ambisinya telah dihancurkan dan sebentar lagi akan binasa. Tapi nomor 9 mengaku telah bersenang-senang melihat gimana umat manusia berkali-kali melampaui ekspektasinya. Karena pada dasarnya, dia hanya ingin pelajari manusia dan menjadi lebih dekat dengan mereka. Tapi mendengar pengakuan itu, Kafka masih nggak percaya. Pasalnya pada saat ini, Kafka melihat di dalam tubuh kaiju nomor 9, kumpulan monster-monster nan buas tengah bersiap buat keluar. Dan di saat yang sama, kaiju nomor 8 di dalam tubuh Kafka juga ikut bereaksi dan terus-menerus mengucap kata bunuh. Akhirnya disinilah segala misteri soal nomor 9 mulai terungkap. Nomor 9 bilang kalau setelah organ intinya hancur, dia nggak lagi bisa mempertahankan keseimbangan dalam tubuhnya. Alhasil, dia pun akan berubah menjadi monster tanpa akal yang hanya mampu membuat kehancuran. Saat itulah, kumpulan kaiju yang ada di dalam nomor 9 perlahan keluar dan membentuk kumpulan kaiju yang lebih besar. Melihat pemandangan itu, Kafka jadi ingat dengan ucapan Mina kalau di dalam kaiju nomor 9 terdapat banyak kaiju. Dan menyadari betapa absurdnya kekuatan nomor 9 itu, Kafka bertanya makhluk apakah dia sebenarnya. Tibalah, seekor kaiju raksasa yang terbentuk dari kumpulan para kaiju menampakkan diri. Inilah kaiju yang muncul dari tubuh kaiju nomor 9. Seekor Daikaiju yang ternyata pernah menyerang Jepang dan menciptakan bencana kaiju nan hebat. Dialah yang dijuluki sebagai Daikaiju era Meireki. Nah, saat kesadaran Kafka masih terjebak di dalam kaiju nomor 9, di luar, Mina terlihat mematung seolah melihat sebuah mimpi buruk.
Dan benar aja, secara tiba-tiba tubuh Kaiju Kafka telah tertusuk oleh tangan yang muncul dari dalam Kaiju nomor 9. Jadi di saat Kafka belum selesai proses apa yang terjadi, sang villain baru telah menancapkan taringnya. Tapi sebelum kita beralih ke pertarungan sang bos terakhir, kita mendapat flashback lebih jauh soal Kaiju nomor 9. Dari sinilah kita akan tahu apa hubungan Kaiju nomor 9 dengan Kaiju Mereki. Karena kedua Kaiju ini ternyata adalah dua entitas yang berbeda. Jadi saat baru terlahir ke bumi, Kaiju nomor 9 mengira kalau dirinya hanya kaiju kecil dan lemah yang diberkahi kepintaran. Jadi dia hanya makan binatang dan menjauh dari pemukiman manusia. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan pemburu bersenapan dan berhasil membunuhnya. Dari situlah, nomor 9 sadar kalau dia lebih kuat dari manusia biasa. Dan mulai sejak itu, dia pun terus dipenuhi obsesi buat mengetes seberapa kuatnya dia dan ingin tahu lebih banyak soal manusia. Tapi di perjalanannya itu, dia bertemu dengan makhluk nan mengerikan di sebuah gua. Seekor kaiju raksasa dengan wujud berupa gabungan banyak kaiju yang seolah udah menuntunnya. Dialah sang Daikaiju era Meireki. Dari flashback ini, kita bisa simpulkan kalau Kaiju nomor 9 hanyalah korban yang juga diserap oleh Kaiju Meireki. Setelah sebelumnya, nomor 9 menunjukkan para prajurit yang pernah diserap dari zaman Heian sampai Edo. Ini menunjukkan kalau Kaiju Meireki dan kekuatan penyerapannya udah ada sejak dulu. Sementara Kaiju nomor 9 terlihat lahir di zaman modern di mana senapan telah diciptakan. Nah, alasan Kaiju nomor 9 bisa mengambil alih kekuatan Kaiju Meireki meski telah diserap juga mungkin karena intelijensinya. Selain karena fakta kalau Kaiju Meireki pernah berperang di zaman Edo, kekuatannya pun mungkin telah melemah. Jadi pada dasarnya, Kaiju nomor 9 seakan hanya dimanfaatkan sebagai wadah buat memulai kebangkitan Kaiju Meireki. Dan terbukti, setelah organ inti Kaiju nomor 9 hancur, dia nggak lagi bisa menahan amukan Kaiju Meireki dan buatnya keluar mengamuk. Jadi mulai dari sini, musuh utama umat manusia adalah sosok yang juga pernah jadi mimpi buruk mereka di zaman Edo. Dialah yang juga jadi target balas dendam Kaiju nomor 8. Jadi di part berikutnya, kita akan masuk ke pertarungan final melawan Daikaiju era Meireki. Itu dia pertarungan Kafka dan kawan-kawan melawan Kaiju nomor 9. Pertarungan yang cukup menjawab banyak hal soal misteri nomor 9. Tapi buat mengungkap lebih jauh soal Kaiju nomor 8 sendiri, pertarungan yang berikutnya akan jadi jawabannya. Karena villain baru kita, Kaiju Meireki lah yang ternyata jadi target amarah Kaiju nomor 8. Lewat dialah, kita akan tahu asal-muasal kekuatan Kaiju nomor 8 serta sosok si samurai bertopeng. Jadi nantikan rekap pertarungan berikutnya. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.